Sambarta. Sambil menggambar ada cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun jua. Bersama saya kembali Andi Tegar, mengajak kalian menggambar dalam channel saya Sambarta Sambil Menggambar Ada Cerita. Kali ini saya ingin mengajak kalian menggambar pemandangan suasana hutan di desa. Di daerah kita masih banyak sekali ya suasana hutan di pedesaan ya. Nah, jadi desa-desa di daerah kita itu masih sangat asri sekali ya, banyak pohon, banyak hutan gitu kan. Sawah terbentang luas tapi ditutupi oleh rimbunan pepohonan ya. Indah sekali. Nah, nanti kita akan menggambar itu. Seperti apa bentuknya? Ikuti video berikut ini. Jangan lupa di-subscribe ya. Oke guys, pertama-tama tentu saja siapkan warna kuning duku untuk membuat garis seperti ini. Nah, garisnya agak miring ya. Kemudian di sisinya ada garis melengkung, ini maksudnya kita lagi buat jalan di pedesaan. Dan di samping jalan itu ada tebing pendek, tebing sungai kecil di pinggir jalan, mungkin semacam irigasi buatan yang masih terlihat alami ya. Dan tentu saja di samping kanan kirinya adalah sawah atau tumbuhan padi. Padi digiling menjadi beras, dimasak menjadi nasi, disantap oleh kebanyakan masyarakat di negara kita, Indonesia tercinta. Saking butuhnya orang Indonesia dengan nasi, sampai-sampai kalau belum makan nasi belum makan gitu ya. Oke, nah ini sudah selesai gambarnya. Sekarang kita buat warna. Kita warnai dulu background hutannya, yaitu pakai coklat, pakai kuning duku, pakai hijau tua, pakai hijau muda, lalu digosok-gosok pakai ujung jari seperti ini. Nah, begitu. Gosok-gosok. Nah, kemudian sisipkan lagi warna hitam untuk membuat efek bayangan dan cahaya ya. Bayangan dan cahaya. Nah, ternyata ini adalah suasana di pagi hari, sehingga ada bias cahaya atau sorotan cahaya matahari. Nah, ini adalah pohon-pohon yang ada di hutan. Biasanya pohon-pohon panjang begini bisa jadi pohon karet, pohon jati, atau pohon pinus ya. Nah, seperti ini. Kombinasi warnanya adalah hitam, kemudian coklat muda, dan abu-abu. Setelah dibuat garis-garis panjang, kemudian digosok lagi dengan ujung jari. Lalu pakai hijau muda buat bintik-bintik begini ya, titik-titik yang banyak. Maksudnya ini adalah dedaunan pohonnya. Nah, ini gunakan imajinasi kita agar dedaunan pohonnya itu terlihat bagus ya, terlihat sesuai dengan kaidah gambar yang dimaksud, dengan ilustrasi gambar yang sedang kita buat ini. Di bawahnya juga ada semak belukar ya, pepohonan gitu, pohon-pohon kecil. Nah, ini pakai warna putih buat garis-garis untuk bias cahaya mataharinya. Nah, perbaiki sedikit karena tadi sudah tergosok. Perbaiki bagian-bagian yang ikut memudar karena digosok pakai tangan. Berikutnya, karena kita membuat teknik grafito atau mengukir, maka bubuhkan dulu warna kuning di beberapa tempat. Lalu jalannya, ini adalah jalan aspal di kampung. Jadi pakai hitam dan abu-abu saja. Nah, sedikit bagian tengah warna putih, lalu digosok-gosok pakai ujung jari. Gosok. Nah, kemudian untuk tebing kolamnya, tanggulnya, warnanya adalah hitam,
coklat, dan kuning duku. Teman-teman sekalian, Kak Andi cuman memakai oil pastel yang 18 warna ya. Nah, jadi hanya dengan 18 warna kita bisa menggambar seperti ini ya. Bisa tetap kreatif ya. Nah, kemudian yang warna kuning tadi ditutup lagi dengan warna hitam dan hijau. Hitam bagian bawah, nah hijau bagian atas. Nah, pohon warnanya sama dengan tebing, gitu ya. Nah, ini hijau muda sedikit bagian atas. Lalu pohonnya yang satu ini yang nongol ya, yang kelihatan lebih dekat buat dedaunannya. Nah, seperti ini. Kalau dirasa masih kurang, buat lagi di sebelah sini pohonnya. Nah, ini. Lalu buat pakai warna hitam ini ya, dedaunannya. Kenapa warna hitam? Kok gelap daunnya ya? Karena ada bias matahari. Jadi pandangan kita, sebenarnya daunnya kan hijau, tapi pandangan kita memandang daun ini menjadi hitam karena ada bayangan dari bias atau sorotan dari bias cahaya matahari. Jadi hitam dan hijau tua buat titik-titik sampai menyerupai dedaunan pepohonan. Lalu untuk atap rumahnya, ada rumah di pinggir sebagaimana judul gambar kita ya, hutan di desa. Hutan di desa, rumah di pinggir hutan di desa. Ya pokoknya gitu deh ya. Nah ini warna sungainya dikasih dulu bayangan hitam dan coklat, lalu gosok-gosok. Lalu untuk warna sungainya sendiri adalah biru dongker, biru tua, dan biru muda. Lalu digosok-gosok lagi pakai ujung jari. Kemudian ambil warna putih buat efek riak-riak air. Tapi sebelumnya garis dulu di dekat bebatuannya ya, di bawah antara air dan batu itu digaris dulu. Nah ini ada jembatan kecil sebagai jalan penghubung ke rumah karena dipisahkan oleh sungai kecil. Buat ada jembatan kecil di sini. Jembatannya sederhana, terbuat dari kayu dan bambu mungkin ya kalau di kampung itu. Nah seperti ini. Kemudian ambil alat untuk mengukir. Ini saya pakai bekas tutup pulpen. Bekas tutup pulpen bisa. Nah, lalu ada juga alat mengukir. Kalau kita beli oil pastel yang 35 warna, biasa dikasih tuh alat pengukir seperti ini. Gunakan ekor burungnya ya. Jadi alat mengukirnya kan bentuknya seperti burung tuh. Nah, gunakan ekor burungnya untuk membuat efek rerumputan dan garis-garis untuk tanaman padi. Nah, jadilah seperti padi ya. Filosofi padi ya, makin tinggi makin merunduk. Wow, Masya Allah ya. Jadi filosofi yang sangat bagus ya, mencerminkan ketawaduan ya. Nah begini, jadi makanan masyarakat Indonesia ini adalah makanan yang mencerminkan ketawaduan. Seharusnya orang Indonesia ini adalah orang-orang yang hidupnya bersahaja, penuh dengan ketawaduan. Hati-hati nih, fenomena akhir-akhir ini ya, menunjukkan masyarakat kita makin kesini makin penuh dengan kesombongan ya. Sudah melenceng dari adat kita, kebiasaan kita sebagai masyarakat yang penuh dengan ketawaduan. Oke, nah terakhir ya, untuk finishing touch, untuk sentuhan terakhir, gunakan pensil 8B untuk membuat bentuk dari beberapa detail gambar lebih bagus, lebih terlihat detailnya. Gambar-gambar yang dekat ya, seperti pohon nih, ada bunga ini. Kemudian di beberapa tempat saja, tidak perlu semuanya. Nah, seperti rumah gitu ya,
yang kira-kira belum rapih ya, dirapihkan dengan menggunakan pensil 8B. Kalau pensil 2B bisa juga, cuman warnanya kurang pekat. Nah, biasanya di sawah itu ada orang-orangan sawah. Nah, jadi buat orang-orangan sawah seperti ini biasa ya, untuk menghalau burung-burung atau hama yang bisa memakan tumbuhan padi yang telah dengan susah payah ditanami oleh bapak petani. Oke, nah karena ini di Indonesia, supaya khas ya, ada lambang negara di sini ya. Lambang negara kita yaitu bendera Indonesia Raya. Bendera Indonesia Raya di sini. Nah, gitu. Oh iya, ini ada yang lupa ya. Ini adalah tiang penyangga atap kanopi rumah. Gitu. Oke, kira-kira seperti inilah gambar yang mencerminkan suasana hutan di desa. Bagus kan? Alhamdulillah. Jangan lupa di subscribe ya. Wassalam.